Dari miliknya si Gidok, Kamu di Hatiku, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Mozaik Indonesia. Tetap bersama RRI Program Satu Tarakan. Mozaik Indonesia. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita, menyerap tenaga kerja dan menghadirkan inovasi yang tak terhingga. Namun, di balik keberhasilan dan pertumbuhan UMKM, tersimpan berbagai pengalaman dan tantangan unik yang patut kita selami lebih dalam lagi. Kali ini kita akan membahasnya di Mozaik Indonesia dengan owner Mak Bintang bersama saya Diti Hanggraini. Pendengar dan pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official dan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bergabung melalui telepon di 082153209845. Baiklah, pendengar RRI Program Satu Tarakan, telah hadir di studio owner Mak Bintang. Waduh, owner Mak Bintang ada Leo Veronica. Halo. Bukan Lea. Mau Agustus ya. Lea Veronica, lebih dikenal atau akrab disapa Mak Bintang. Terima kasih sudah hadir di studio, sudah menyempatkan waktunya. Salam sehat Mak Bintang. Salam Mbak, selamat sore. Selamat sore. Bisnis Mak Bintang. Sebelum memulai bisnis, kok bisa kepikiran untuk memulai bisnis? Apakah memang dari kecil, dari muda itu memang sudah bergelut di dunia perbisnisan atau seperti apa? Kalau bisnis yang sekarang sebenarnya bukan bisnis ya, lebih ke usaha kecil-kecilan. Oke. Kalau yang sekarang itu beneran the power of kepepet ya. Depend on kondisi gitu. Tapi kalau misalnya dunia usaha tuh udah dikenal emang dari kecil. Oke. Karena almarhum bapak itu pengusaha. Oh iya. Gitu. Jadi udah ditanamkan ke anaknya, lu jangan jadi itu. Lu jangan jadi itu. Lu jangan jadi itu. Oke. Jadi usaha itu lebih menyenangkan. Jadi waktunya lebih fleksibel. Iya. Istilahnya semua tuh kita yang under control kita gitu. Jadi kalau pengen lagi mager, pengen tutup, iya. Lagi semangatnya udah buka 24 jam gitu. Enggak juga sih Mbak, kalau tutup mulu kan gimana ya? Iya. Tapi ini enggak. Maksudnya ya memang waktunya tuh lebih fleksibel aja. Lebih fleksibel, lebih nyaman, betul. Dan mengatur semuanya sendiri. Okay. Oke. Baik, bagaimana awal mula membangun usaha ini? Pasti ada cerita-cerita tersendiri kan? Suka dukanya seperti apa? Dulu saya tuh awalnya saya di Jogja. Oke. Saya di Jogja, stay di sana. Tetap dengan usaha, tapi bukan kuliner. Waktu itu bukan kuliner, lebih ke kayak pulsa, servis kayak gitu. Okay. HP. Jual beli second kayak gitu. Terus habis itu pas lagi hamil anak pertama, udah mulai yang manja-manja nggak jelas. Terus habis itu lahir nih anak pertama. Mikirnya gimana cara dapat duit tapi tetap harus stay di rumah. Oke. Gitu. Saya nggak punya basic sama sekali kuliner, terutama perbakingan ya. Itu benar-benar yang cuman modal nekat. Oke. Awal pertama itu brownies, karena saya mikir brownies itu tuh yang kans kegagalannya tuh kecil banget. Emang brownies kan bulu gagal ya. Bulu gagal. Brownies itu nggak boleh ngembang, brownies itu harus bantat gitu. Jadi awalnya itu. Jadi di Jogja itu 2012. Di Jogja buka brownies, buka varian macam-macam brownies. Terus enaknya lagi kalau di Jawa itu
Itu saya pengiriman sampai ke Sumatera, Wow, luar ke Bali. biasa. Itu saya nggak keluar dari rumah. Jadi ekspedisi yang pick up ke rumah. Datang, iya. Jadi saya benar-benar cuman baking, packing, di pick up sama ekspedisi gitu. Terus 2015 harus balik nih ke Tarakan gitu. 2015 balik ke Tarakan udah ngeblank lagi nih, mau ngapain? Bingung ya? Bingung. Iya. Secara saya ninggalin Tarakan itu hampir 17 tahun, Mbak. Luar biasa, lama juga ya? Lama banget. Iya. KTP udah sana masalahnya. Terus udah gitu, balik 2015 mulai ini ngapain ya? Gitu, ngapain ya? Ketemu teman. Iya. Ketemu teman. Saya juga orangnya nggak terlalu yang gaul, nggak bergaul gitu. Iya. Saya sedikit teman. Jadi ketemu teman itu Ada di depan ada di depan saya. Iya, selalu menemani. Iya, benar. Dari situ udah mulai tuh dulu kita di Mojaku. Mobil jajan kue. Iya, mobil jajan kue. Ngikutlah saya di situ. Jadi additional aja nih, additional player di situ. Ngikut-ngikut. Gitu kan. Dari situ tuh mulai banyak kenal orang. Terus udah gitu masing-masing Mojaku mulai melebarkan sayapnya. Iya. Saya pun mikir dong, saya harus ngapain gitu. Saya tetap kue waktu itu. Terus tetap brownies jalan, cuman mikir kayaknya kalau brownies nih di Tarakan dilihat nih pasar brownies Tarakan kayaknya masih yang ya udah brownies tuh gitu-gitu aja. Iya. Saya bikinlah brownies ultah. Bisa cek di IG saya. Brownies ultahnya kayak apa gitu. Iya. Brownies ultah, terus udah gitu lumayan antusias pasar tinggi gitu. Terus abis itu mikir lagi, kan orang itu pasti ada masa bosen ya. Gak mungkin dia tiap hari mengonsumsi brownies. Iya. Gitu. Apa nih yang dibikin lagi? Trial error lagi ke kue kering. Waktu itu deket-deket sama Hari Raya Lebaran. Trial error kue kering itu ibu saya aja menyangsikan saya bisa bikin kue kering. Cuman tadi ya kembali ya, kalau orang tuh ada niat, bener. ada niat, ada kemauan, itu pasti bisa. Jadi itu saya tuh gemes kalau misalnya orang belum nyoba udah bilang nggak bisa. Mundur dulu. Iya. Mundur duluan ya. Dia udah underestimate duluan. Iya. Itu jadi waktu itu tuh saya memang trial error. Jadi bikin kue kering tuh yang bantat itu udah biasa. Iya. Dilempar ke dinding dia tidak pecah juga itu sudah biasa. Berarti keras banget. Oh banget. Jadi dulu tuh kita ngebaca resep tuh masih yang bingung. Iya. Tapi kan karena biasa mulai ini apa sih. Akhirnya sampailah saya bisa bikin kue kering. Coba terciptalah kue keringnya Mak Bintang gitu. Terus udah nih, kalau kue kering kan momennya hanya pas event-event gede ya. Iya. Misalnya kayak Lebaran, Natal gitu aja. Mikir lagi, duit kan tetap harus masuk. Benar sekali. Iya kan? Iya. Duit tetap harus masuk. Jadi saya mikir, apalagi ya? Brownies sudah nggak mungkin nih. Nyoba bolu-boluan, orang juga enak kali kalau misalnya tiap hari bolu. Nyobalah si donat. Nyobalah si donat. Nyoba donat itu trial error juga. Mulai, saya semua otodidak Mbak. Nggak sekolah atau pelatihan. Les itu mahal. Kursus kue itu mahal banget. Jadi saya itu semua otodidak. Ya itu tadi dari ada orang bilang perkembangan internet itu membawa dampak yang tidak baik tuh. Iya. Gitu. Itu depend on personal kalau depend on saya. personal ya. Ya. Kalau saya itu sangat amat membantu. Iya. Paling enggak saya jadi saving money, tidak mesti harus keluar duit untuk kursus gitu. Ya. Hanya scroll aja IG gitu kan, ntar kita dapat resep. Coba. Akhirnya dapatlah si donat yang di versi yang sekarang itu. Jadi tidak serta-merta donat itu ada gitu. Itu ada effortnya juga gitu. Terus habis itu setelah donat orang juga nggak mungkin dan tiap hari donat. Iya. Mikir apa lagi ya? Roti gitu. Roti pun gitu, trial error. Ternyata kan teknik roti dan donat itu berbeda. Iya. Itu pun saya tahu dari membaca, otodidak juga. Cobalah dari roti yang cuma satu varian ke varian, akhirnya jadi banyak varian kayak gitu. Ya kayak gitu. Wow, luar biasa, panjang juga ya perjalanannya. Panjang banget. Makanya harus ada kopi di sini.
Itu harus bisa pakai lebih, kopi ya. lebih lancar. Iya, benar sekali. Oke, dan itu awal mulanya ya. Dan udah coba, gagal, coba lagi, Ya, gagal. Kuncinya adalah ketika gagal harus berani mencoba lagi. Iya dong. Step awal itu kan gak gampang. Iya. Terkadang kita tuh mau melangkah pertama nih. Iya. Itu udah yang penuh dengan, ntar gue bisa nggak ya? Ntar bisa nggak ya? Ntar pasar gimana ya ngelihatnya? Iya. Tapi kita tuh lupa. Allah itu kan sudah ngasih rezeki masing-masing. Hanya percaya itu aja. Iya. Jadi saya tuh nggak pernah peduli kiri kanan. Iya. Dalam arti kalau misalnya saya berani masang harga di saya seperti itu, karena saya punya perhitungan sendiri. Iya. Saya sangat menghargai effort saya. Effort. Iya. Karena itu tidak serta-merta begitu kan. Paling enggak kita ini udah keluar tenaga, Iya. keluar waktu. Terkadang orang tuh nggak mau ngitung itu. Iya. Orang itu hanya ngitung bahan. Bahannya, wah berapa sih paling modalnya Berapa ini? sih, tepung doang ya udah. Iya. Nih tepungnya. Ya kan Iya. di tepungnya bikin sendiri Iya. gitu. Jadi kalau misalnya di tempat saya orang bilang, ini price-nya terlalu tinggi gitu. Saya nggak Masa bodoh ya, masa pokoknya bodoh. nggak usah didengarin. Karena saya mikirnya Allah itu sudah ngasih, ini pasarmu yang kayak gini gitu. Jadi sudah bodoh amat. Iya, karena setiap penjual pasti punya perhitungan sendiri. Betul, dan setiap orang punya selera. Iya, benar Kalau sekali. misalnya dia tidak beli di saya, berarti seleranya dia bukan saya. Iya, benar sekali. Gitu aja. Dan enak apa nggak enak itu relatif ya. Iya, kalau saya pasti enak, Mbak. Alhamdulillah. Nanti saya akan coba ya. Dan apa yang pastinya menjadi inspirasi atau motivasi utama ketika sudah bergelut dengan berbagai macam resep, berbagai macam jenis kue dari brownies ya sampai sekarang, itu yang memotivasi apa sih? Hidup butuh duit. Hidup butuh duit ya. Simple. Iya, benar sekali. Nggak perlu kata-kata yang terlalu muluk-muluk. Hidup itu butuh duit. Iya. Anak hidup butuh duit. Udah, itu doang. Karena mau ke toilet umum aja butuh duit. Bayar. Bayar loh. Iya. Benar. Dan produk apa yang pertama kali diproduksi selain brownies? Kayaknya setelah brownies itu aku banyak varian. Waktu di Jogja itu, aku tuh punya varian brownies itu sampai 10. Sampai 10 yang aku tiap hari produksi. Itu aku bisa kirim ke Jakarta itu bisa sampai 25 pack. Oke. Jadi pokoknya kirim ke Luar, luar kota gitu. Waktu ke Tarakan, Tarakan itu kan pasti ya pasarnya beda ya. Iya, benar. Pasarnya beda. Kalau di Jawa itu apalagi Jakarta tuh terkadang orang tuh tidak melihat harga. Iya. Di Tarakan ternyata kita nggak bisa mengabaikan itu. Harga saya nggak bisa masuk waktu itu di Tarakan. Jadi dari 10 varian brownies itu saya cut untuk menjadi basic brownies. Oke. Gitu. Terus kalau kita misalnya kita jadi bukan pengusaha ya, saya lebih ke pejuang rupiah. Pejuang rupiah. Kalau kita jadi pejuang rupiah itu kan Iya. lebih mikirnya pintu sini nggak bisa lu tembus, Iya. kita harus coba pintu lain gitu. Jadi lawang sewu ya. Ya betul. Yang penting cuan ada. Iya. Ya mikirnya ke situ aja. Makanya dari brownies itu ke sini dipersempit, habis itu mikir kayaknya di Tarakan belum ada tuh brownies yang dengan toppingan macam-macam gitu. Terus habis itu aku topping lah macam-macam kue ulang tahun. Karena kue ulang tahun tuh kan standar kue ulang tahun harus cake yang pakai buttercream gitu dengan yang mentega bla bla bla. Brownies tuh belum ada waktu itu. Cobalah si Mak Bintang ini. Si brownies dengan toppingan macam-macam coklat. Jadi dulu saya tuh lumayan kalau saya pas lagi dulu masih tiket murah saya suka ke Balikpapan, Mbak. Oke. Jadi kalau ke Balikpapan saya selalu huntingnya coklat lucu. Kalau di sini tuh coklat standar Silver Queen. Benar. Kalau di luar coklat itu macam-macam. Macam-macam. Bentuknya juga macam-macam. Betul. Dan itu yang aku manfaatin gitu. Jadi aku topping dengan macam-macam coklat. Terus jadi suka ngelihat snack-snack jajanan apa nih yang bisa dipajang di sini. Gitu. Perbedaan kan pernah dagang di luar kota Tarakan. Perbedaannya antara dagang di luar kota Tarakan dan di Tarakan sendiri itu apa sih? Dan mana yang lebih sulit? Sebenarnya masing-masing ada sulitnya ya. Kalau waktu di Jogja itu aku tuh udah dari mulut ke mulut. Jadi resellerku banyak. Aku untuk reseller itu, jadi untuk reseller tuh aku nggak ada yang namanya ntar kamu ngambil berapa persen, enggak. Aku tetap jual dengan hargaku. Kamu mau up terserah.
yang penting harga jualku segitu gitu. Jadi karena teman ini ngerasa enak, jadi resellerku tuh rata-rata teman kos waktu itu. Teman kos yang udah melanglang buana kemana-mana gitu. Terus akhirnya coba deh, kan kita pasti ya kalau kita menjajakan sesuatu atau kita menjual sesuatu, sasaran pasar kita siapa sih pertama? Orang dekat pasti. Orang dekat, iya. Orang dekat yang agak kita paksa untuk memasarkan. Iya nggak sih? Benar sekali. Karena itu promo, orang dekat itu promosi gratis loh. Betul. Benar sekali. Betul. Iya. Jadi intinya tuh ini aku jualan ini nih. Iya. Coba deh, gitu. Udah coba. Terus dia nyobain temannya. Terus hargaku sama harga di luar kota itu jauh lebih murah punyaku. Karena waktu itu di Jogja. Jogja apa sih Mbak yang mahal? Iya. Begitu kena sama orang Jakarta, gila harganya cuma segini gitu. Akhirnya itu jadi repeat order. Jadi yang jadi reseller rata-rata teman-temanku. Gitu. Kalau di Tarakan, aku pemain baru. Yang pertama. Iya. Pemain lama itu sudah jelas banyak banget dengan aduh udah deh, pokoknya yang senior tuh udah banyak banget. Ini si anak bawang ini yang pelan-pelan pengen muncul gitu. Nah itu tadi kembali lagi, aku kalau misalnya aku pribadi aku bukan nggak punya teman, tapi tuh cenderung apa ya Mbak? Lingkupnya lebih sedikit aja. Sebenarnya tuh nggak terlalu suka bergaul. Muncul. Aku bergaulnya tuh sempit gitu. Hanya situ-situ aja. Sampai temanku tuh ada ngomong, yang aku tahu tuh hanya toko bahan kue. Dan Pak Le yang jualan di depan rumahku. Saking aku tuh jarang banget bergaulnya. Gitu, nggak suka yang nongki. Kalau nongki ngopi tuh ya orangnya itu aja, nggak terlalu ini. Gitu, jadi yang paling nyaman yang dekat ya. Aku susah untuk deket sama orang tuh. Orang-orang baru apalagi gitu ya. Betul. Padahal kalau namanya orang jualan, kan harus punya lingkup yang gede, yang besar, iya. Betul. Benar sekali, untuk mempromosikan dan lain sebagainya. Betul, harus lebih ngobrol lebih enak, lebih hahi, say hello sana sini. Sedangkan aku bukan yang kayak gitu. Gitu tadi. Tapi terlalu introvert kali ya. Introvert banget. Introvert nggak juga tapi. Extrovert banget juga enggak, middle lah. Middle ya. Baik, kalau untuk produksi, apakah perlu riset atau sejenisnya waktu memilih sebuah produk? Misalnya bahan-bahannya dan ketika membuat kue, apakah harus riset dulu ini bisa dipasarkan dengan baik nggak ya? Seperti itu. Pasti. Bukan berarti Mak Bintang ujuk-ujuk juga dia misalnya best sellernya donat gitu, terus dia tidak pernah menjual yang lain. Aduh aku udah pernah yang nyoba ini, failed nih, nggak masuk, berarti harus stop produksi. Tidak perlu dipaksain gitu kan. Jadi untuk pemilihan bahan pun kalau aku tapi masing-masing bakers tuh punya acuan sendiri ya. Kalau aku, kalau bahannya enak, tekniknya bener, insya Allah hasilnya enak. Kayak butter, ya aku pakai butter. Aku juga harus nyoba, butter mana nih yang paling enak, yang mungkin gitu. Ngembangnya bagus gitu ya. Yang wanginya enak kayak gitu. Jadi untuk menduplikasi, aku nggak terlalu ke situ. Jadi ya yang aku pakai memang brandnya ya itu. Karena udah dicoba betul. Yang cocok yang mana? Tapi tadi kembali lagi, tiap orang kan punya acuan beda ya. Iya benar sekali. Dan bagaimana respon konsumen waktu pertama kali merasakan hasil produksi Mak Bintang ini? Jangan di teman. Ada nggak yang orang bukan teman gitu? Kadang kan kalau teman kadang kan enak nggak? Kalau nggak enak awas ya. Akhirnya itu Mak Bintang itu jadi kenal banyak orang, banyak pelanggan. Aku tuh jarang tatap muka. By WA. Dan alhamdulillah responnya selalu positif. Repeat order. Jadi pelangganku rata-rata pelanggan repeat order. Karena kalau misalnya pelanggan baru tahu harga, itu biasanya udah mundur. Gitu. Misalnya aja gini. Donat tempat lain mungkin harga 3.000, 5.000 bisa.
Mak Bintang di atas itu. Oke, price-nya lebih tinggi ya. Ya, Iya. karena tadi itu aku mikirnya aku misalnya pelanggan beli dengan harga segitu worth it kok. Iya. Gitu. Bukan aku pengen naik haji ya Mbak. Tapi kan memang setiap pelanggan punya perhitungan karena kayak ini bahan-bahannya, barang-barangnya harganya segini dan Ya. aku harus dapat untung untuk tenagaku segini gitu. Untuk tenaga itu iya. penting. Itu penting Untuk banget. tenaga dan skill. Itu yang jarang orang hitung sebenarnya. Sama seni. Seni, iya. Mak Bintang tuh tidak membanggakan dia punya brownies, brownies hiasnya atau roti. Aku punya paketan roti Ulta. Iya. Menurut aku ide itu tuh mahal. Ide itu mahal. Kreativitas itu mahal. Enggak semua tuh bisa menyusun dengan seapik itu. Ini promosi. Iya, nggak apa-apa. Iya kan? Maksudnya ada yang mengikuti tapi hasil beda. Iya. Hasil beda. Jadi kalau mungkin itu tadi touch-nya kali ya. Taste itu tidak bisa difotokopi. Ya betul. Meskipun dengan resep yang Iya, sama. meskipun dengan resep yang sama dan mungkin step by stepnya juga sama. Betul, selawatnya Mbak. Iya, luar biasa. Baik, tantangan awal yang Mak Bintang hadapi ketika berdagang di Kota Tarakan. Nggak kenal orang. Nggak kenal orang. Iya, itu tantangan pertamanya nggak kenal orang. Gimana caranya aku jualan nggak kenal orang? Iya. Gitu. Untung, makanya kembali lagi Iya. Mojaku. Iya, Mojaku itu dulu ngetren banget loh, itu dulu sempat saya jajanan jadi drivernya. Wah, oh iya, mobil segede itu. Iya, saya drivernya dan saya kalkulatornya. Tapi saya tidak pernah menjajakan ke orang karena saya pemalu. Iya. Jadi saya tuh nggak suka gitu tuh mah, nggak suka ketemu orang tuh nggak suka. Oke. Jadi saya tuh kalau misalnya teman saya yang keluar menjajakan kayak gitu, saya di mobil, saya diam. Berarti waktu saya dulu jajan di Mojaku, yang sering di dalam mobil di depan itu Mbak ya. Mungkin ya kayaknya. Ya. Mungkin Kayaknya baru ketemu loh, ini berapa tahun loh? Iya itu makanya teman selalu diem aja di Iya, depan. nggak bisa diem. Jadi kalau tapi saya nitip kue di Iya. situ, nitip kue. Udah capek tenaganya, udah habis tenaganya buat Mojaku bikin. itu kue masih harga kalau Mojaku jual kayaknya harga 2.000 apa 2.500 gitu. Iya. Itu dijual. Berarti dari saya berapa? Iya, oke. 1.500-an. 1.500-an. Ya. Oke. Bayangin. Saya itu dulu sempat nitip nasi di PPKIA kayak gitu-gitu. Nggak laku, biasa itu. Iya. Iya kan? Cuman kan kita cari lagi, oh ini nggak bisa, berarti ini harus stop, kita coba yang lain. Kayak gitu. Jadi harus mencoba hal-hal baru ya. Iya. Mencoba hal-hal baru, resep-resep baru, terus harus di baking lagi, dicoba. Cobanya ini yang pertama nge-taste nih siapa? Habis masak, siapa yang korban pertama nih? Orang rumah. Pastinya orang rumah. Iya, Orang rumah oke. dulu. Ini gimana rotinya? Kurang ini gitu. Oke. Coba lagi. Akhirnya dapatlah tes yang sekarang. Awalnya orang rumah dulu. Oke. Kalau ngasih ke teman belum. Iya. Kalau tes belum. Pasti orang rumah. Berarti lidah-lidah orang rumah ini udah nggak diragukan lagi ya, bisa merasakan apa yang Mungkin gini. harusnya ini. Sama Apa kayak itu? misalnya ada satu produk yang di zamannya dia itu enak banget. Enak banget. Oke. Terus begitu sekarang kita mencobanya, ternyata Biasa aja. Jadi menurut saya tuh ternyata tes itu ada update ya. Jadi kayak kita mengupgrade lidah kita tuh. Iya. Yang dulu kayaknya cuman mentega. Dulu kan mentega nggak macam-macam. Iya benar. Apa sih mentok? Blue band? Nggak boleh. Ya? Mentok kan itu ya. Mentok, Gitu. ya. Jadi tidak orang dulu tuh tidak mengcombine dengan Yang lain. mentega yang sekarang udah Berbagai macam merek. Yes. Jadi saat itu kita ngerasanya itu enak banget. Tapi kalau sekarang kita ngerasanya itu B. Iya, oke. Karena kan ini tadi Ada upgrade. Upgrade. Iya. Ya, jadi karena bahan-bahan baku kue itu selalu berkembang, Iya. akhirnya tes itu juga jadi naik tuh. Naik. Iya. Oke, kan pemasaran katanya nggak punya teman, sedikit yang dikenal gitu. Jadi dalam hal pemasaran, strategi apa yang paling efektif
buat Mak Bintang nih yang Mak Bintang gunakan untuk memperkenalkan dan menjual produk kepada konsumen? Awal yang saya incer adalah teman-teman yang waktu sekolah, pasti kembali ke teman-teman. Teman-teman waktu sekolah, saya mulai menunjukkan eksistensi saya bahwa saya sudah kembali nih di Tarakan gitu. Iya. Yang mulai mendobrak sifat pemalunya, mulai sok yang bertegur sapa gitu. Itu kan, itu paling gampang menurut saya. Jadi mulai yang ngapain, sibuknya apa? Sekarang aku ini boleh dicoba. Awalnya semua dari teman, dari teman. Dulu medsos tidak seperti sekarang. Iya. Kalau sekarang saya cuma dari status WA, IG pun saya tidak terhandle. Benar-benar dari mulut ke mulut. Itu doang. Saya nggak muluk Mbak orangnya. Oke. Yang penting usahanya jalan ya. Ada yang beli, alhamdulillah. Tapi kalau dalam berdagang kan memang terkadang ramai banget. Ada waktunya sepi, ya udah sepi gitu. Itu hal yang biasa. Baik, Mbak Bintang, kita jeda dulu sebentar ya. Pendengar dan pemirsa, kami undang Anda untuk bergabung di Mozaik Indonesia dan kami akan kembali selepas komersial break berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Anda masih bersama kami di Mozaik Indonesia. Pengalaman dan tantangan dalam berbisnis masih bersama owner dapur Mak Bintang Leo, Veronica. Kami juga masih undang Anda untuk bergabung di telepon ataupun WhatsApp 082153209845. Baik, pendengar RRI program Satu Tarakan. Kita kembali ke dapur Mak Bintang. Halo, masih semangat ya untuk hari ini.
Kalau sampai sekarang kan pasti banyak banget produk-produknya. Spill dong masing-masing produknya apa aja. Tadi tuh brownies. Iya. Aku itu ada brownies Ulta, ada paketan roti Ulta, cake Ulta juga depend on request customer. Iya. Terus udah gitu ada bolu tape, ada bolu susu, donat dengan berbagai varian. Iya. Donat dengan berbagai varian dan bisa dipastikan donatku itu tanpa pengembang. Promosi sekalian kan Mbak, tanpa pengembang, tanpa pengawet, bener-bener yang memang pengembang ini kalau ragi pasti, cuman kan kalau orang biasanya pakai bread improver atau apalah itu namanya gitu. Kalau aku enggak, gitu. Jadi dipastikan aman untuk kesehatan, meskipun makan donat baik-baik juga tidak bagus. Tapi apapun itu, apapun itu sesuatu yang berlebihan memang tidak bagus. Yes, benar. Tapi tiap hari beli boleh. Oke, boleh ya. Baik, untuk yang best seller yang mana nih? Aku rata-rata tiap hari memang produksinya hampir donat dan si roti, gitu. Kalau brownies itu depend on request aja. Itu kalau ulta gitu juga tergantung request customer. Pasti ada keunggulan dong ya. Kalau tadi ngomongin soal keunggulan ya, karena dapur Ma Bintang sendiri juga tadi ada ngomong saya gitu kan ya. Dan apa keunggulan produk Ma Bintang sendiri dibanding produk lain? Kan nggak boleh compare Mbak. Enggak sih, maksud saya ya garis besarnya saja yang bisa diyakini oleh dapur Ma Bintang sendiri. Ma Bintang pasti enak. Oke. Enggak juga, sebenarnya kembali ke selera. Karena orang itu kalau mau membeli sesuatu yang dilihat nomor satu pasti enak. Iya. Yang kedua harga. Mungkin Ma Bintang enak tapi di harga tidak mungkin. Iya. Jadi kalau aku sih tergantung selera. Tapi saya bisa pastikan Ma Bintang enak. Oke. Dan apa pencapaian terbesar yang pernah diraih sejauh ini dalam menjalankan bisnisnya? Pencapaian terbesar, saya bisa eksis sampai sekarang aja sudah syukur, alhamdulillah banget. Saya tuh orangnya nggak muluk, banyak-banyak bersyukur. Udah itu aja. Pasti kan berbeda ya dari waktu awal membuka dapur Ma Bintang ini sama sekarang. Kalau sekarang itu tantangannya apa sih yang lagi dihadapin saat ini, kesulitannya apa sih? Ya itu ini agak kerasa banget karena Tarakan itu kan lumayan kota kecil yang ekspansinya gede-gedean. Brand-brand gede udah mulai masuk tuh. Bener. Itu sedikit banyak agak membuat kita pelaku-pelaku usaha kecil ini agak ketar-ketir. Kayak donat, ada brand baru, brand gede ya, pastinya brand gede. Menang brand sebenarnya, menang brand. Kalau tes, saya pastikan Ma Bintang. Tetap ya kan. Karena tapi tadi kembali lagi. Dia udah punya nama gede gitu. Jadi kan orang tuh udah yang antusiasnya, hedonnya orang Tarakan kan juga gitu ya. Iya. Maksudnya cukup hedon gitu. FOMO ya. Yes. Bahasa anak sekarang kan FOMO. Itu kan cukup. Kayaknya kalau udah bisa menenteng paperbacknya atau upload di story gitu. Itu sudah punya kebanggaan tersendiri. Iya. Apalagi kita yang hanya mengupload kopi hitam ya. Jadi itu menurut saya yang agak sedikit bikin ketar-ketir. Tapi tadi kembali lagi, Allah itu sudah ngasih. Rezeki itu tidak akan tertukar. Meskipun ada roti kan juga ada brand gede tuh. Iya kan? Iya. Kalau kayak kita usaha kecil gini bisa apa sih? Aku itu kerja sendiri Mbak. Sendiri dong? Ya, single fighter aku. Jadi yang untuk produksi dalam jumlah besar itu aku rasanya nggak mungkin gitu. Jadi memang pelangganku ya itu tadi tidak terlalu yang, pokoknya sehari aku bisa produksi di atas 50 tuh udah luar biasa ya. Sudah alhamdulillah. Iya. Karena sendiri. Jadi kan kita ada target kan. Sehari aku harus bisa segini. Iya. Baik, kiat apa yang dilakukan untuk mempertahankan usaha bisnis? Pasti ada kiat-kiat tersendiri. Konsisten rasa, Konsisten rasa, banyak-banyak bersyukur,
nggak cepet patah semangat, meskipun sometimes tuh kadang muncul ya, terus mulai ngerasa minder dengan brand-brand baru itu kadang ada gitu. Tapi begitu nyoba, ternyata tidak gitu. Karena aku termasuk orang yang suka nyoba. Jadi kalau misalnya pelangganku sendiri aja, ada yang akhirnya produksi roti, produksi donat, itu ada. Tapi ya nggak masalah. Kan rezeki tidak akan tertukar. Iya, jadi kalau aku mencoba, aku pengen coba yang di sini. Di sana lagi bikin roti, udah aku coba gitu. Ya cuman gitu aja. Saling support yang pasti. Ya, betul. Dan masukan apa yang bisa diberikan kepada calon pelaku UMKM dan apa mereka yang baru mau memulai usaha nih, pasti ada dong. Kasih masukan dulu nih dari senior terutama agar mereka bisa bertahan dan berkembang. Karena udah berapa lama nih Dapur Mak Bintang buka di Kota Tarakan? Kok di Kota Tarakan kayaknya dari 2000. Brand itu sebenarnya dari pertama kali aku di Jogja udah makainya Dapur Mak Bintang. Itu 2013 awal lah. 2013 awal. Kalau sampai sekarang kan lumayan. Tapi aku belum punya toko offline. Ini lagi punya niat untuk membuka jajanan sore. Jajare bukan gitu. Jadi jajare ini nih joget dong kalau begitu. India dong kita. Jadi jajare itu tuh nggak cuman produkku, tapi aku ngefilter teman-teman yang kuenya dipastikan enak. Berarti harus di ini dulu, di taste dulu ya. Paling nggak orang kalau beli di jajare itu pasti enak. Gitu. Doain ya. Semoga itu benar-benar kebuka. Syukur-syukur ntar ada tempat nongkrong ngopi. Sore ya. Sore. Jajare. Baik. Kalau jajare ini diambil dari kata jajanan sore. Itu kepikiran dari mana? Kepikiran dari mana? Jajanan sore tiba-tiba aja disingkat jadi jajare. Kalau orang tuh biasanya jajanan pagi. Sore itu kan jarang ya. Sore itu cenderung apa sih Mbak? Gorengan. Iya kan? Kan pengen sesuatu yang beda. Ya udah. Pengennya sore kita bisa nyediain kue-kue yang biasanya ditemuin di pagi gitu. Jadi udah jajare. Enak ya penyebutannya, lafalnya enak, ya udah jajare aja. Gitu. Jajare, mojaku. Kan mojaku, mobil jajan kue. Enak kan didengar? Terkenal loh dulu mojaku. Dulu saya tiap pagi tuh pokoknya nunggu karya saya di situ. Baik, kedepannya tapi belum satu-satu. Tadi ya belum kejawab ya, masukan apa aja yang diberikan untuk yang baru mau memulai usaha nih? Berani mencoba. Karena memulai langkah pertama itu jelas berat banget. Terus optimis, tidak patah semangat. Kembalikan semuanya ke yang punya hidup. Insya Allah semuanya dilancarkan. Meskipun itu teorinya tidak segampang itu. Tidak segampang itu ya. Tidak boleh putus asa ya. Baik, kan. Dan untuk Dapur Mak Bintang, ini awal kepikirannya Dapur Mak Bintang yang sekarang digembur-gemburkan Dapur Mak Bintang. Ini dari mana sih awalnya gitu loh? Nama anakku Bintang. Paling simpel. Kalau kita ngelakuin segala sesuatu kan, kalau emak-emak tuh cenderung dapur ya. Cita-cita setiap emak-emak itu pasti pengen punya dapur yang nyaman gitu. Jadi kayaknya nama dapur enak nih. Gitu. Dapur, tempat berkreasi. Mak Bintang, emak Bintang. Emaknya bintang gitu ya. Simpel kan? Sampai aku sekarang tuh kalau pelangganku jarang manggil namaku. Jadi manggilnya Mak Bintang. Jadi kalau nama Lea Veronica tuh enggak kenal. Jadi Mak Bintang. Baik. Kedepannya apa harapan dan juga rencana Mak Bintang ini untuk mengembangkan usaha ini agar jangkauannya semakin luas dan memberikan dampak yang lebih besar lagi? Mungkin aku harus memberanikan diri untuk meng-hire asisten. Karena bagaimanapun kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Saya menyadari bahwa bekerja sendiri itu tidak mungkin. Tetap harus meng-hire orang untuk membantu. Nah itu yang lagi saya coba untuk menanamkan ke diri saya sendiri bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Baik. Kita butuh orang. Untuk lebih bisa eksis, untuk lebih bisa mengembangkan usaha. Kalau nggak stuck.
biar nggak overhandle ya. Yes. Oke, baik, karena waktu kita juga tidak banyak lagi nih Mbak Bintang, silakan untuk closing statementnya, silakan untuk lihat kamera. Baik. Quotes of the day nih ya. Iya. Quotes of the day. Jangan patah semangat, berani mencoba. Hidup itu butuh duit. Udah, itu aja. Oke. Simple, padat, jelas. Jelas. Hidup itu butuh duit. Iya. Jadi nggak usah malu. Oke. Tidak perlu malu. Baik, terima kasih Mbak Bintang ya, dan untuk perbincangan sore ini jangan kapok ya datang ke RRI. Kalau ada Tarakan. kopi kayaknya Oke. lebih mengurangi. Karena cukup dingin ini. Iya, benar sekali. Baik, pendengar RRI program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda yang mungkin terlewat mengikuti Mozaik Indonesia sore ini, dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Saya Diti Hanggraini mengakhiri Mozaik Indonesia bersama owner Dapur Mak Bintang, Lea Veronica, tentang pengalaman dan juga tantangan dalam berbisnis. Selamat sore. Terima kasih. Makasih, Mbak. Mozaik Indonesia.